Hai, kembali lagi hari ini dengan Topcast, obrolan produk top bersama Mami Top. Mami Top lagi ada di showroomnya Lixil American Standard bersama dengan Ibram di sini. Nah, ini adalah jagonya nih ya American Standard. Insya Allah. Thank you ya Pak, hari ini udah mau nih bincang-bincang bareng sama Mami Top. Terima kasih, selamat datang juga di showroom Lixil ya. Ini mungkin pertama kali ya? Enggak, aku di ini udah kedua. Oh, udah dua. Tapi yang live di sini nanti berarti baru pertama kali. Baru pertama kali, betul banget. Wow, luar biasa ya. Mami Top memang top Markoto. Thank you. Nah, hari ini ya Pak Ibram ya, kita mau lebih obrolan santai aja. Karena kan kalau American Standard ini kan pastinya ada di rumah nih ya. Rumah-rumah setiap teman-teman semua yang nonton ada pastinya. Ada kloset, wastafel, bathtub dan lain sebagainya. Nah, gimana ya Pak caranya supaya barang-barang yang American Standard ini ada jual ini bisa menjadikan rumah kita itu nyaman, menjadikan rumah kita higienis gitu. Oke. Ya, jadi thank you ya. Jadi pertama kali adalah saya pengen ngomong, sebenarnya kalau kita ngomong yang namanya sehat, mungkin orang Indonesia itu masih terlalu dicekokin dengan namanya 4 sehat, 5 sempurna. Bener nggak ya? Makanan segala macam ya. Tapi kadang-kadang yang namanya orang ini terlupa ataupun terlihat bahwasanya yang namanya sanitasi itu salah satu yang paling penting. Yes. Bener nggak ya? Setuju banget, setuju. Karena ternyata di Indonesia itu kebutuhan sanitasi itu masih sangat tinggi. Di Jawa Barat, Jakarta, Banten, saya nggak ngomong yang ke luar Jawa lah ya. Tapi kebutuhan sanitasi di Indonesia itu masih sangat-sangat tinggi sekali. Nah, kesadaran dengan yang namanya kesehatan itu ternyata kita juga harus mungkin kita harus rewrite tulis ulang lagi bagaimana yang namanya sanitasi itu termasuk salah satu poin penting dalam hidup sehat. Setuju banget. Setuju ya? Setuju banget ya, Pak. Setuju banget karena kesadarannya itu harus terus ditumbuhkan gitu kan ya. Jadi American Standard pun hadir bagaimana kita mencoba untuk mengkontribusikan diri untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Ya, mungkin kalau kita ngomong zaman dulu yang namanya kamar mandi gitu ya hanya seada-adanya lah ya. Bak, gayung lope gitu ya. Gayung lope kan ya. Pink lope gitu kan ya. Hati-hati nih Pak, hati-hati nih. Saya nggak nyebut brand. Itu gawat itu. Ya, jadi terus kemudian kloset gitu kan. Bahkan kalau zaman dulu mungkin kloset jauh di belakang sana. Gitu kan ya. Nah, kita coba untuk memberikan sesuatu solusi di mana sebuah kamar mandi itu menjadi sebuah sentral dari sebuah desain dari sebuah rumah. Setuju banget. Setuju ya? Setuju banget. Coba, Mami Top, saya tanya, kalau semuanya punya arisan dong? Ada arisan? Ada arisan dong ya? Emak-emak biasanya ada arisan lah ya? Iya, betul. Arisannya sekarang orang mungkin cenderungnya di mall. Iya. Tapi kalau semuanya di rumah, ketika kita arisan di rumah gitu ya, kalau seumpamanya arisan, kalau ibu saya dulu mungkin hanya duduk di ruang tamu. Iya. Bener ya? Tapi kalau sekarang yang namanya arisan, mingle nggak tuh? Iya, betul banget. Mingle nggak? Mingle. Jalan-jalan kemana? Pasti toilet. Orang, permisi dong ke toilet dong, gitu kan ya? Betul. Bagaimana yang namanya toilet itu ketika toilet itu buruk, orang berpikir, iya Allah rumahnya bagus tapi kamar mandinya tuh jorok banget. That's the point. Ya, Setuju jadi banget. bagaimana yang namanya kamar mandi itu sudah termasuk yang namanya central of desain dari sebuah rumah. Jadi bukan hanya sebuah ruang tamu segala macam. Sekarang gitu ya. Toilet pun menjadi salah satu tujuan pertama waktu orang-orang itu mau renovasi, Pak. Ya. Pasti kamar mandi dulu. Ya. Itu terjadi sama saya. Oh gitu ya. Mengalami juga ya. Mengalami juga. Ya, makanya itu karena ya itu kamar mandi pasti yang dicari pasti adalah pertama mungkin tiles lah mungkin ya. Kita ngomong tiles granit segala macam. Tapi yang kedua produk yang kedua adalah kamar mandi dan aksesoris. Aksesoris ya, betul banget. Bahkan nih ya Pak, terkadang saya sendiri ya, maksudnya kan ini kan Mami Top kan lagi banyak konten juga gitu ya. Itu ide-ide brilian saya Pak, itu saya dapetin di kamar mandi. Nah. Bener nggak? Jujur. Terkadang kita
kita udah Jujur. begitu loh. Jujur. Duduk gitu ya, pas nongkrong gitu ya. Jadi ada ide-ide brilian gitu loh. Itu dari sekedar toilet yang dulu mungkin nggak penting, sekarang tuh penting banget. Ya, me time ya. Me time. Bener Me ya? time-nya di toilet ya, Me time ya. teman-teman. Apalagi kalau sekarang kayak yang namanya orang mungkin nggak bisa lepas dari yang namanya gadget. Iya, betul. Bener ya. Bahkan ke kamar mandi bawa gadget. Itu anak saya, ya ampun. Kadang-kadang saya sampai emosi gitu kayak, ngapain sih kamu di dalam gitu kan? Ternyata dia bawa gadget, mungkin browsing segala macam, mungkin doing tugas kuliahnya gitu kan ya. Nah itu beneran. Jadi ide kadang justru muncul di tempat yang tidak terduga, yaitu kamar mandi. Oke. Ya, jadi itu pun harus didukung dengan produk yang berkualitas dan bagus juga. Iya, gitu. nah pastinya American Standard ini ya sudah berkualitas banget, betul ya. American Standard ini tuh buatan dari mana sih Pak? Oke, kalau kita tarik sebelumnya jauh, mungkin di belakang ada tulisan 150 tahun American Standard. Tahun ini kita ulang tahun 150 tahun loh. Wow, happy birthday American Standard 150 tahun. Berarti coba, tahun berapa American Standard lahir? 2025 kurang 150. Ayo. Ya, 1875. Jadi kita memang tercipta pertama itu di Amerika gitu ya. Makanya namanya American Standard karena basically kita dari Amerika. Cuma memang tahun 2013 yang namanya American Standard ini dibeli oleh Lixil ya. Lixil ini adalah sebuah perusahaan Jepang building material. Tahun 2013 dibeli oleh Lixil, kemudian di Indonesia kita merge tahun 2014. Gitu ya. Nah, dari 150 tahun itu sudah menunjukkan bahwasanya yang namanya jarang loh. Yang sebuah brand itu bisa eksis sampai 150 tahun, 1,5 abad gitu ya. Itu menunjukkan apa? Customer percaya dengan kualitasnya American Standard. Karena kalau semuanya produknya tersebut buruk, biasanya ya nggak bisa tahan sampai dengan 150 tahun. Betul gitu ya. banget. Gitu. Jadi itu menunjukkan bahwasanya produk kami yang pertama adalah semuanya sudah lulus SNI. Semua lulus SNI. Itu penting banget ya? Penting ya. Karena kadang-kadang customer nanya, ini produknya aman atau enggak? Iya. Terus kuat ketika didudukin atau enggak? Iya. Bener ya? Betul. Terus kemudian bebannya sampai berapa ratus kilo ketika toilet itu dites, lulus atau enggak? Iya. Ketika di flush, splashing atau enggak? Terus kemudian keluar atau enggak? Volume air pun kita ukur. Apakah itu memenuhi kebutuhan standar nasional Indonesia itu? Terus kemudian untuk shower, bahan, segala macam pun kita semua lulus SNI. Jadi aman banget ya pasti. Don't worry, be happy. Buat anak-anak juga pastinya aman banget ya Aman, Pak? Aman. Karena kita ada beberapa produk terobosan. Oke, ini mungkin kalau kita ngomong American Standard, beberapa customer di antara kita mungkin masih image-nya adalah American Standard itu adalah toilet. Iya. Bener nggak? Betul. Bener ya? Betul. Ataupun wastafel, ataupun urinal. Tetapi kadang-kadang American Standard itu terlupa dengan yang namanya fitting, shower. Aksesoris ya. Aksesoris. Bener nggak, Ci? Betul, betul banget. Bener ya? Identiknya kloset. Nah, di tokonya pasti penjualannya 70% biasanya yang namanya kloset segala macam, baru sisanya adalah fittingnya. Fitting. Sayang banget ya. Nah, makanya itu American Standard 3-4 tahun ini kita mulai coba kejar ketertinggalan kita dengan yang namanya fitting. Kita ada beberapa produk yang spesial, di mana kita memperhatikan salah satunya adalah safety-nya. Terutama untuk anak-anak dan elderly. Safety-nya seperti apa tuh Pak? Bisa disampaikan? Paling gampang ya, paling gampang. Kita punya sebuah keran yang nggak sakit di kulit. Sorry, kalau airnya. Mungkin, sorry, kalau semuanya saya mohon maaf kalau kata-kata saya mungkin agak jorok ya. Kalau kita habis pup, kita kan bilas. Iya. Ya kan kita bilas pakai jet washer, trigger spray. Iya. Ada nggak jet washer yang sakit? Ada. Ada ya? Karena saya pernah merasakan. Bingung kan ya? Ketika dipakai, kayak ini, belanwir, pemadam kebakaran. Jadi kita tuh, kalau saya lagi dapetin jet washer yang begitu ya Pak, saya harus pelan-pelan banget. Kadang-kadang dikecilin. Kalau nggak sakit loh. Bener ya? Nah, kalau di American Standard? American Standard kita punya salah satu produk namanya Easy Flow. Aku sering dengar juga. Nah, itu ketika dipencet, kalau disemprotin itu lembut.
Oh, lembut. Ini cocok banget untuk kaum wanita nih, yang biasanya sensitif lebih sensitif. Bener ya, lebih sensitif gitu ya. Apalagi ya wanita itu kadang-kadang ada yang namanya datang bulan, apalagi kalau lagi hamil, lebih sangat sensitif kulitnya segala macam, makanya itu kita salah satunya adalah semprotannya itu lembut. Gitu. Nah, kalau teman-teman semua nih ya mau jet washer easy flow itu ya, nggak usah bingung-bingung Pak, karena di Renotop ada. Ya. Karena semua produk American Standard itu dijual di Renotop supermarket bahan bangunan. Satu lagi nih, mungkin yang Mami Top nggak tahu nih, kalau yang namanya easy flow itu kan ada 3 warna. Iya, aku bener tahu. Ya? Yang warna white, yang warna chrome black, sama chrome white. Bener nggak? Tahu nggak bedanya apa? Belum tahu saya. Belum tahu. Apa bedanya? Kalau yang white itu antibakteri. Oh, white itu antibakteri. Ya, di gagangnya itu, di handle-nya itu, kita sudah ketika itu diwarnain, itu sudah termasuk yang namanya ada antibakteri di situ. Oh, di handle jet washer-nya itu? Yes. Jadi mungkin kalau tangan kita ya, kita kan nggak tahu kan touching segala macam. Iya, betul. Ya, dan ingat yang namanya kamar mandi, walaupun terlihat bersih, tapi tetap yang namanya kamar mandi itu termasuk area yang termasuk paling banyak bakterinya. Iya, ya kan? Setuju. Nah, kita punya inovasi itu. Jadi yang white itu, yang kepalanya white dan genggamannya itu white, itu antibakteri. Oke. Kenapa kok yang namanya chrome nggak bisa antibakteri? Karena yang namanya antibakteri tidak bisa diaplikasikan di warna chrome. Oh, jadi yang hanya antibakteri itu hanya yang warnanya white. Benar. Jadi kalau saya sebagai wanita gitu ya, berarti menyarankan untuk membeli yang warna white. Karena saya pernah waktu itu ya, SPG, sales kami sedang off. Terus kemudian saya visit ke toko, ada seorang ibu-ibu, suami, istri, dan anaknya datang ke counter. Terus kemudian saya jadi sales dadakan. Sales dadakan. Iya dong, nggak mungkin dong yang namanya customer datang, otak gue langsung duit gitu ya, istilahnya harus closing nih kan, gitu kan. Jadi saya langsung datang aja, saya ngomong, Bu, cari yang seperti apa? Kalau saya sarankan yang warna white. Kenapa? Karena ini antibakteri. Closing dong. Lumayan dong, 300.000 gitu kan ya. Iya, makanya itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal American Standard juga nih Pak, tadi kan sudah berbicara lebih banyak ke kualitasnya ya, bagaimana sudah 150 tahun dan lain sebagainya. Untuk garansinya sendiri nih Pak, kalau kita belanja American Standard itu apa sih yang bisa diberikan? Kalau masalah garansi, pertama Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Yang pertama, kita hadir mulai dari awal sampai akhir kita hadir. Maksudnya seperti apa? Kita jamin kualitasnya. Kalau semuanya pada prosesnya, kita SNI segala macam. Terus kemudian ketika produk tersebut sudah sampai ke rumah Bapak Ibu, kita juga ada yang namanya after sale. After sale? Ya, kita ada teknisi. Ya, teknisi kita di Jakarta yang pasti ada. Terus kemudian di Medan juga ada. Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, Denpasar pun ada. Kita ada teknisi di situ, gitu ya. Jadi kalau semuanya garansi seperti apa? Yang pertama, yang harus diketahui adalah garansi itu tidak berlaku kalau misuse. Misuse itu apa? Seharusnya tidak dilakukan, tapi dilakukan. Contohnya, toilet duduk dijongkokin. Oh iya, itu salah sendiri. Ya, salah sendiri ya. Karena kenapa? Karena ada beberapa customer yang mungkin belum terbiasa dengan namanya kloset duduk. Ketika datang mungkin ke tempat saudaranya, tempat umum yang terus kemudian dia pakai kloset duduk, dijongkokin. Itu ketika kita menemukan yang namanya seperti itu, garansinya pasti void. Iya. Tapi kalau kita ngomong dipakai seperti apa adanya dan normal gitu ya. Kalau contohnya kalau kloset gitu ya, kita bowl-nya itu garansinya adalah 10 tahun. 10 tahun. Ya, bowl-nya ya, tempat duduknya itu yang didudukin. Terus kemudian kalau dalamnya itu sistem flush-nya itu garansinya kita 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi kalau semuanya ada kerusakan di dalam tangki flush nggak bisa, misalnya gitu, mampet gitu. Ya. Terus kemudian contohnya kalau yang elektronik contohnya apa? Keran yang sensor. Bener ya? Renotop saya pernah ngeliat tuh. Ya, terus kemudian itu garansinya setahun. Garansinya 1 tahun. Kalau semuanya kendala gimana gitu ya, nggak perlu datang ke
mami ini lagi, biarkan dia fokus dengan berjualan. Dengan konten juga gitu ya. Dengan konten juga. Jadi kita sudah sediakan yang namanya call center. Ya, saya mohon maaf saya nggak hafal nomornya. Ya. Jadi nanti kalau semuanya ada gangguan, silakan telepon. Call center ini 24 jam ya, Pak? Tidak. Oh, nggak 24 jam. Enggak. Jadi kita dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ya. Jadi kalau semuanya ada gangguan segala macam, termasuk kalau semuanya di Renotop habis jualan keran sensor atau keran ya shower yang kelihatannya wow gitu ya. Terus kemudian customer nggak yakin nih sama tukangnya bisa masang atau enggak ya. Daripada salah pasang, mendingan yuk kita sediakan telepon, kita sediakan yang namanya pendampingan. Pemasangannya itu bukan dipasangin sama teknisi ya, tetapi teknisi juga harus tetap ada tukang. Didampingi, supaya nggak salah pasang. Ya, tukangnya itu kita ajarin. Yuk, cara masangnya gimana biar tukang yang ngerjakan, tetap kita kasih supervisi. Gitu ya. Jadi mulai dari semuanya customer dari Renotop beli di Renotop dengan value sekian, wah gede gitu ya. Kalau kepengen pendampingan bagaimana sih plumbingnya, termasuk boosternya, pasang boosternya, ada dong booster di toko ya. Ada. Ya termasuk kan kadang-kadang customer masih ada yang belum tahu pemasangan plumbing dan juga boosternya seperti apa, bisa kita dampingi, bisa. Nah, keunggulan satunya lagi Pak, kalau belanjanya di supermarket bahan bangunan. Jadi kita kan ada sales consultant Pak. Ya, sales consultant khusus American Standard yang pastinya secara product knowledge, secara kebutuhan Bapak dan Ibu itu pasti juga bisa dibantu oleh sales consultant ini. Nah, kabar baiknya juga nih, sales consultant kita yang di Renotop termasuk yang paling berpengalaman. Wow, tepuk tangan guys, thank you loh Pak. Thank you. Kita punya 2 kan ya, itu termasuk yang di mana? Yang di Ciledug apa namanya? Ya, Renotop Gotong Royong. Gotong Royong, ya. Nah itu juga sangat berpengalaman. Jadi monggo silahkan kalau semuanya ada pertanyaan, pengen konsultasi dari A sampai Z, sales konsultan kami yang ditempatkan di Renotop, top, siap melayani. Top. Saya garansi. Yes, thank you banget. Oke Pak, terakhir nih ya Pak, aku punya pertanyaan di mana yang memang ini aku cukup worry juga sih, dan aku mau melihat pandangan Bapak seperti apa. Yang tadi Bapak bilang yaitu adalah anak kita bawa handphone. Nah sebenarnya ada nggak sih Pak dampak dari orang membawa HP ke kamar mandi itu plus minusnya apa? Karena kalau menurut aku ya, menurut Mami Top, ya lebih baik jangan ya, karena yang tadi Bapak bilang di kamar mandi itu banyak sekali gitu loh, maksudnya nggak higienis lah. Nah itu pandangan Bapak seperti apa sih? Negatifnya ketika kita menggunakan handphone, gadget di kamar mandi, lama. Lama jadinya. Udah wanita lama, lebih lama lagi. Itu yang bikin konflik di sebuah rumah bener kan? Aduh, ini kok jadi curcol ya? Pak Ibram jadi curcol. Iya, karena kenapa? Karena ketika ya yang namanya panggilan alam ya, yang namanya panggilan alam pagi-pagi gitu kan ya. Kadang-kadang kan bisa ditunda gitu kan ya. Kamar mandi cuma 2, yang satu dipakai anak, yang satu dipakai sama istri. Suaminya ketika panggilan alam yang mendadak, nggak selesai-selesai. Itu yang bikin konflik pagi hari. Iya. Jadi kalau menurut saya sih yang pertama, kalau kita dampak negatifnya sih ketika pegang gadget mungkin ya lebih hati-hati aja sih ya, karena yang namanya air kan biasanya gadget kan nggak bisa keterkena air ya. Terus kemudian kalau positifnya ya mungkin tadi seperti Mami To bilang, pusat inspirasi ya di situ. Ya jadi nggak ada spesifik dari kami, nggak ada spesifik keuntungan dan keburukannya. Karena jujur aja yang namanya kamar mandi kan udah mulai digital juga banyak ya. Iya, betul. Kamar mandi itu banyak digital ya, toilet itu sudah digital, pakai remote. Dengan sentuhan kaki aja udah langsung dia kebuka gitu kan. Iya, udah sensor, udah penuh dengan sensor. Gitu. Pak, satu lagi Pak, ini juga saya pengen nanya sih sebenarnya, soalnya ini banyak banget teman-teman tuh yang menyarankan ke saya itu, Sil kalau lo lagi mau flush ya, covernya itu atau penutup klosetnya itu ditutup dulu biar kumannya itu nggak menyebar. Nah ini menurut Bapak gimana, bener nggak sih kita harus sebelum flush nih ya, sebelum flush ditutup dulu supaya kumannya nggak menyebar? Oke. Kalau kita ngomong kuman dan bakteri, salah satu bakteri itu adalah bau kan Bu? Ya. Ya kan ya. Jadi kalau seumpamanya bau itu ya bakteri, dia.
bakteri itu bukan hanya yang kita sentuh terus kemudian segala macam, tetapi bakteri itu adalah yang apa namanya yang smelly dihirup. itu, ya yang dihirup itu, gitu kan ya. Nah, kalau semuanya ada saran seperti itu ya silahkan ya. Jadi yang namanya tutup tangki, tank lid gitu ya, apa namanya tutup cover dari toilet, salah satu fungsinya memang untuk yang namanya meredam bau. Gitu ya. Jadi kalau memang mau ditutup dulu ya silahkan, nggak apa-apa. Ya, itu oke, karena yang namanya bau juga tidak akan menyebar, gitu ya. Walaupun yang namanya kamar mandi biasanya ada exhaust, gitu ya, tapi itu akan lebih mengurangi lagi, gitu. Jadi ya tipsnya dari Mami Top ya. Jadi harus ditutup sih menurut aku, karena memang semenjak aku tahu gitu Pak, jadi kayak kebiasaan memang sebelum flush itu pasti aku tutup dulu covernya supaya memang bau dan ya kuman-kumannya semoga tertutup lah itu dari cover itu. Nggak menyebar. Oke, kalau gitu sekarang waktunya kita akan bermain Pak. Sweet. Oh bukan. bukan ya. Kita akan bermain mitos atau fakta. Oke, mitos atau fakta yang pertama ya Pak. Jadi tolong nanti pas saya bacakan, Bapak sebutkan mitos atau faktanya. Yang pertama, kalau flush harus ditutup, nah tadi biar bakteri nggak nyebar. Mitos atau fakta Pak? Kalau saya bilangnya sih fakta juga ya. Fakta. Karena ya tadi bau. Karena yang namanya tutup toilet, seat cover, itu salah satu fungsinya adalah untuk mengurangi yang namanya bau. Oke, jadi jawabannya adalah fakta. Yang kedua, kalau toilet wangi berarti udah pasti bersih. Mitos. Kenapa tuh Pak? Tadi saya bilang ya namanya kamar mandi walaupun terlihat bersih, ya tetap yang namanya kamar mandi itu adalah area yang paling kotor. Apalagi kalau sebaunya kita ke hotel. Ya, hotel, terus kemudian mungkin mall, tempat-tempat publik lah ya, terus kemudian bandara. Walaupun di hotel, di mall segala macam terlihat bersih karena pembersihannya selalu rutin gitu ya, tetapi yang namanya kamar mandi itu tetap bagian dari sebuah gedung yang termasuk paling kotor. Ya, karena bakteri di situ. Itu sebabnya yang namanya kamar mandi di tempat-tempat umum biasanya menggunakan yang namanya sensor. Keran sensor dan pakai infrared. Karena kenapa? Itu akan meminimalisir sentuhan kita dengan yang namanya benda-benda yang ada di kamar mandi. Itu ya. Jadi alasan kenapa kayak di mall, terus kemudian di beberapa bandara itu menggunakan yang namanya sensor, salah satunya itu. Supaya lebih higienis. Jadi kalau walaupun wangi, tetap tidak higienis. Tetap ya. Karena kan memang kalau di mall itu ya Pak, kalau kita masuk kan memang pasti dia ada pengharumnya. Tapi belum tentu loh pengharum itu wangi gitu ya, tapi bersih. Apalagi kalau weekend kan ribuan orang masuk. Nah itu dia. Bandara, Makanya kenapa ya Pak kalau saya di hotel gitu ya, sebisa mungkin memang ada disinfektan. Itu banget. Soalnya udah gak COVID ya jadi. Lupa namanya. Oke, yang ketiga. Nah ini dia, bidet lebih higienis dari tisu. Pasti. Karena prinsip kita itu adalah mencuci lebih baik daripada mengelap. Iya kan? Iya, betul. Kita kita ada satu produk yang ngajarin orang bule itu menggunakan yang namanya bidet dibandingkan mengelap. Gitu, karena ngajarin orang bule ya. Kalau orang Indonesia mungkin sudah sangat terbiasa dengan yang namanya bidet. Jet washer gitu kan. Tapi kalau yang namanya bule kan biasanya mengelap. Tapi kalau dari bidang kesehatan, air lebih baik daripada tisu. Ya lebih baik lagi setelah pakai air, dilap pakai tisu. Benar. Oke, yang keempat, kloset pintar lebih hemat air dibanding kloset manual. Mitos. Kenapa tuh Pak? Karena basically yang namanya kloset manual dengan kloset elektronik secara flush volume itu sama aja. Karena kalau kita ngelihat kan flush itu kan ada dua ya. Ada yang wash down. Kalau yang wash down mungkin Bapak Ibu pemirsa mungkin sangat terbiasa ketika di flush bunyi krocok. Itu kayak perut ya Pak. Krocok. Kalau perut alhamdulillah saya udah makan. Jadi enggak
Jadi apa namanya, ada juga yang berputar gitu kan ya. Iya. Ya kan, Iya, yang iya. apa namanya, vortex kalau Iya. bahasanya American Standard. Ya, jadi yang namanya berputar itu volumenya pasti lebih banyak dibandingkan yang wash down. Walaupun hanya setengah liter saja. Ya, dan yang namanya kloset elektronik pun sama. Ya, jadi volume airnya itu pun kalau untuk flushing sama. Oh, sama ya. Oke. Yang terakhir, kloset sensor beneran bikin hidup lebih higienis. True. Fakta. True. Ya. Fakta. Karena sekali lagi kita meminimalisir yang namanya touching dengan produk yang istilahnya belum tentu pemakai sebelumnya itu orangnya bersih. Gitu kan ya. Dengan yang namanya elektronik, ketika kita datang dia membuka sendiri segala macam, ya istilahnya kita istilahnya meminimalisir sentuhan tangan kita terhadap benda-benda tersebut. Betul. Gitu kan ya. Terus kemudian untuk di American Standard juga ada yang namanya kloset elektronik juga yang begitu kita selesai doing business, dia langsung automatically flushing. ya nggak Gitu kan ya. Mohon maaf kalau di Indonesia mungkin orang itu sudah sangat familiar dengan yang namanya flushing. Iya. Ada kewajiban untuk flushing ketika habis itu. Tetapi di negara lain udah otomatis dia airnya keluar Ya. sendiri untuk untuk flushing. untuk flushing. Oke. Kalau gitu, kalau teman-teman semua ya mau nih juga punya kamar mandi yang nyaman, kamar mandi yang higienis, langsung aja datang ke Renotop karena kita menjual smart closet yang tadi itu ya, maksudnya sensor gitu ya, secara shower juga ya, keran-keran juga udah banyak banget yang smart gitu ya dengan sensor itu. Jadi thank you banget Pak Ibram. Satu lagi nih belum ditutup. Belum. Udah tutup aja. Belum selesai ngomong juga. Jadi Bu, kalau seumpamanya Mami Top punya customer yang apa namanya datang ke toko ke mana gitu ya, ke toko ibu kan banyak ya. Ya. Top loh. Top. Makin berkembang loh. Hebat Amin. loh. Hebring pisan euy. Bahasa Sundanya keluar euy. Ya jadi kalau semuanya ada customer yang kepengen inspirasi kamar mandi seperti apa, nanti dari pihak Renotop mungkin sales consultantnya bisa bawa customer ke sini ya. Jadi kami Elixir Showroom ini kita open, terbuka. Kalau semuanya customer datang ke sini ya, terus kemudian kepengen lihat inspirasi kamar mandi yang bagus seperti apa sih. Kalau semuanya yang lihat warna, colors, produk colors segala macam seperti apa sih. Terus kemudian lihat toilet kita yang Loven lah, yang akasia lah, segala macam itu seperti apa sih. Jadi lebih apa namanya, lebih terbuka. Idenya nanti pasti keluar. Ya. Kita di mana nih? Di Simatupang. Ya. Kita ada di Gedung Palma Tower, Jalan TB Simatupang, ya, atau Jalan RA Kartini. Lebih terkenalnya sih kalau tol sih TB Simatupang ya. Tapi kalau jalan arterinya kita sebutnya RA Kartini. Iya, jadi di lantai dasar silahkan. Nih, kalau semuanya nanti ada proyek, customernya kepingin lihat kayak apa sih? Langsung aja datang. Bawa aja sini. Siap, Mami Top akan bawa ke sini. Ya, jadi manfaatin aja. We are open. Thank you American Standard ya. Kita juga doain ya di 150 tahun ini supaya American Standard terus berkembang ya, memberikan pengalaman-pengalaman yang indah-indah pastinya buat para customernya. Karena yang tadi kita bilang ya, kamar mandi itu adalah tempat yang paling sebenarnya ditunggu-tunggu. Pulang capek kerja, pasti datangnya ke kamar mandi. Kita kebelet tadi ya, mau dari yang urgent sampai nggak urgent, perlunya kamar mandi. Jadi kamar mandi ini harus kita buat sedemikian rupa supaya kita itu nyaman ada di toilet. Galau juga di kamar mandi kan? Iya, nangis. Kan saya curhat aja sudah. Di bawah shower gitu kan ya, di bawah shower. Yang suka nyanyi juga bisa Pak. Iya. Nyanyi udah. Ibu kita Kartini ya kan, ini Jalan Kartini. Oke. Ya, kalau gitu thank you banget Pak Ibram ya buat kesempatannya. Terima kasih ya.
Mudah-mudahan Renotop semakin maju. Amin, sama-sama. Semakin erat dengan American Standard. Sip, pastinya. Simbiosis mutualisme. Iya, saling membutuhkan satu dengan yang lain dan pastinya saling support. Oke. Oke, untuk itu ya. Buat teman-teman semuanya jangan lupa follow akunnya mamitop.id, renotop.id, dan American Standard ID. Karena Mamitop ahlinya bahan bangunan akan memberikan inspirasi-inspirasi, tips-tips yang sangat bermanfaat buat rumah kalian. Untuk itu saya undur diri dulu dan bye-bye. Bye.